We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Aslinya di Kalimantan mana, Bang? Aku aslinya Kalimantan Utara. Oke. Kotanya apa? Kotanya itu kalau kabupaten tuh Malinau sih. Kalau Malinau. provinsinya itu Tanjung Selor. Oh, Tanjung Bulungan. Selor. Oke. Tanjung Selor. Teman saya ada yang dari sana tuh. Ya Tanjung Ya. Selor. Kalau yang ininya sih biasa mendaratnya tuh di Tarakannya itu sih. Iya. Tapi teman saya kalau jalan darat katanya kalau dari Samarinda harus naik harus seberang sungai ya. Oh. Teman saya punya toko di sana. Di Tanjung Selor ya? Iya. Toko keluarga Lesmana kalau tahu. Oh. Ya toko-toko ini apa? Ya kelontong, mesin-mesin semua. Ya. Oke. Nah, ada kepikiran datang ke Jogja karena apa, Bang? Karena kuliah doang sih sebenarnya. Karena kuliah. Nah, di sana SMA sudah. SMA itu aku merantaunya ke Balikpapan. Jadi memang dari kecil itu sih punya apa ya kayak keinginan itu sekolah itu di luar dari tempat saya berada gitu. Tapi Anda masih di pedalaman atau udah di perkotaan? Masih di pedalaman. Masih di pedalaman. Oke. Tapi di sana ada sekolah? Waktu itu udah ada sekolah sih. Udah ada SD, SMP udah ada. Udah ada SD, SMP. Oke. Nah, teman-teman Abang yang di Tanjung Selor, yang di pedalaman sana, setelah SMP keluar atau bagaimana tuh? Kebanyakan di sana sih. Kebanyakan masih di kabupaten. Mereka kebanyakan ada yang lanjut kuliah di Samarinda, ya beberapa orang doang sih. Samarinda, iya. Wow. Oke. Berarti memang Anda salah satu yang keluar dari pedalaman gitu ya. Kalau yang waktu SMA tuh aku satu-satunya kayaknya yang itu aku dapat ini sih. Jadi ada waktu itu peneliti yang ngambil tesis di kampung aku, terus dia ngelihat mencari anak-anak yang bisa disekolahin waktu itu. Nah, waktu itu salah satu yang dia tertarik itu ya saya gitu. Makanya dibawalah ke Balikpapan. Tapi di Balikpapan itu aku tinggal sendiri juga sih di rumah keluarga mereka gitu. Nah, Bang, di kampung Abang sudah ada duit, Bang? Sudah. Oh, sudah ada duit. Apa yang nggak ada di sana? Apa ya? Sudah ada semua sih semenjak kalau tahun 2000-an ke atas ya sudah mulai. Kalau dulu itu listrik sih. Tapi baru-baru ini tahun 2017 itu listrik udah bisa diakses. Terus 2018 kemarin jaringan itu udah masuk. Jaringan telepon? Iya, jaringan telepon. Ada telepon rumah nggak?
Apa udah nggak ada telepon rumah malah? Nggak ada telepon rumah, cuman handphone doang sih kalau di sana. Oke, oke. Wow. Ini ada Bu Kusmawati. Selamat selamat pagi Bu Kusmawati. Oh, Ibu Kus. Selamat pagi, Bu. Pagi Bang Moris, pagi Pak Sutoyo. Bang Moris di mana nih, di Jogja apa di sana Kalimantan? Aku di Jogja tapi akhir bulan mau ke Kalimantan. Oh, udah boleh naik pesawat. Boleh Udah, Bu. sih. Vaksin, Heeh. kamu udah vaksin? Udah, cuman nunggu yang vaksin keduanya minggu depan. Oh gitu. Ibu gimana kabar? Sehat. Lama banget ya nggak ketemu ya. Iya. Apek gimana, masih tetap bikin terus apeknya? Masih produksi kok. Kalian udah lupa. Oh, enggak lah. Yang satu udah dipajang dong. Udah. Iya. Yang satu udah dipajang. Kalau gitu kan Pak Sutoyo, Bang Moris kan bawa sapek kan ke Prancis. Iya. Itu emang mau dijual rencananya, tapi kok udah mau pulang kok nggak laku-laku ya gitu. Sedih dong kalau dibawa pulang lagi overweight ya. Iya, gila. Repot kan. mesti nempel sama badan tuh si Bang Moris tuh. Sapeknya. Terus akhirnya saya tawarin sama istri Dubes. Paris kan. Istri Dubes itu Pak pemain lenong rumpi. Debbie ya, Debbie Sayartian ya. Ibunya si Lawalata siapa namanya yang desainer itu? Nggak tahu saya, Bu. Itu apa? Dia baru pertama jadi dubes di Paris itu. Jadi pas saya lihat dia si Debbie itu kan, pemain lenong rumpi nih gitu kan. Aja kan. Terus saya bilang, "Pok, apa kabar, Pok?" Dia bilang. Tahu aja lu manggil gue empok katanya gitu kan. Jadi pakai bahasa Betawi lah waktu itu. Aduh, saya juga kaget, ini siapa lagi nih? Saya sih nekat aja gitu kan. Terus saya bisik-bisik sama si Debbie. "Pok, saya bawa sapek, Pok. Tuh yang bikin si Moris." Saya tunjukin kan, Bang Moris kan. Dari kemarin gak laku-laku, Pok, lo gak kesian sama gue, saya bilang gitu. Iya. Emang lo mau jual berapa katanya gitu. Ya udah deh, bandrol aja 3 juta, saya bilang gitu kan. Kok lo jadi orang di luar negeri jual 3 juta katanya gitu kan. Jual 5 juta deh, gue beli 5 juta katanya. Wah, Pok, banget nih saya bilang gitu kan. Caranya, lo kan baru pertama nih jadi dubes di sini kan, saya bilang gitu. Gini aja, biar nama lo naik, lo sumbangin aja langsung nih sapek ke museum. Saya bilang gitu kan. Lo ide lu bagus juga ya, gue kira lo goblok gitu kan. Enak banget itu. Pimpinan rombongan saya kan Ibu Utari itu sampai bengong kan, ini Mbak Kus ngapain lagi nih gitu kan. Idenya ada aja tuh. Gitu kan. Karena dia bekas lenong rumpi kan, jadi dia juga enak ngomongnya gitu kan. Resmi deh, bodo amat lo istri dubes sih gitu. Udah, terus akhirnya dibeli sama dia. Oh, disumbangin, Bu? Besokannya terus diadain upacara. Kebetulan kan presiden festival di Montour itu kan kenal kan sama teman saya, udah deket lah gitu kan. Akhirnya diupacarain banget tuh di acara dibikin festival. Acara. Dibikin acara. Nggak jadi sempat acara festival itu berhenti kan? Karena ada upacara penyerahan sapek itu buat si museum itu. Oh, wow. Jadi negara-negara lain tuh yang nungguin gitu kan, lama banget nih Indonesia ngapain sih gitu. Pada karena kan mulai jam 10 malam. Iya. Jadi terpotong sama kita upacara itu, diceritain lah si Moris gini sama ini kan. Gitu. Terpasang
Saya sempat ada kok di itu di Google ya, di Museum Montour itu, museum musik itu ada. Oh, benar-benar dipajang memang. Stapeknya ada. Waktu itu juga saya sempat dikirimin Bang Morris. Oh. Iya. Itu tahun 2017 kan ke sana lagi. Saya pakai baju Papua kan. Terus saya sempat lihat itu Bang Morris ada tuh stapek di situ tuh. Alhamdulillah dalam hati saya. Panjang juga nih punya Bang Morris nih. Makanya pas waktu dibeli itu kan lagi kita acara itu, saya bilang ke Bang Morris cepetan tulis namanya di situ, saya bilang. Iya. Terus Bang Morris diukir pakai itu ya, pakai cutter waktu itu ya? Iya, masih pakai ini, masih manual. Masih pakai cutter ya? Waktu di sana kan maksudnya mendadak gitu kan. Di bawah stapeknya, terus saya gitu, tulis Bang Morris, tulis namanya, yang penting namanya ini tertulis. Aduh. Itu benar-benar luar biasa tuh Pak Sutoyo, karena tidak setiap orang bisa meletakkan barang itu di museum itu. Oh gitu. Walaupun mungkin kita ngasih ya, tapi nggak langsung ditaruh di situ, ada beberapa perhitungan lah kita. Iya. Bisa sampai di situ. Luar biasa sekali tuh, kenang-kenangan itu benar-benar sesuatu lah buat Bang Morris. Iya, suatu saat ke sana lagi kan. Bisa lihat. Waktu itu tahun kemarin Bang Morris si Wina kan ke sana. Festival. Terus difotoin tuh ke saya. Dia juga baru ngirim kemarin itu kalau nggak salah. Ngirim juga ke Bang Morris ya? Yang di lantai 2 tuh Bang Morris, yang barangan apa itu? Barangan gamelan. Iya. Apa tuh ya? Kan waktu itu kita lihat yang ada film-film itu. Terus aku bilang, dia kan bawa CD-ku juga kan waktu itu. Ya udah titip aja CD-nya sama si ibu. Ibu itu ternyata masih sehat kayak gitu-gitu aja. Iya. Yang jaga museum. Iya, yang jaga museum. Wow, ternyata ada kenangan luar biasa ya. Kamu sudah sedih tuh Pak Toyo. Iya. Kamu udah sedih kok kagak laku-laku, dicapek bawaannya. Gila aja mau balik lagi, over bagasi lagi loh itu. Oke, saya mulai ya. Ya, siap. Oke, Selamat pagi Bang Uyau Morris, seorang songwriter dan komposer. Wah, ini menarik sekali. Nah, Anda satu-satunya yang keluar dari pedalaman untuk merantau di Jogja. Tujuannya kuliah. Setelah itu, ada kepikiran untuk manggung atau konser di luar negeri, Pak? Kalau manggung sama konser itu udah aku lakuin dari pas aku pertama kali ke Jogja sih sebenarnya. 1 tahun di Jogja itu kayak adaptasi gitu sama lingkungan di Jogja. Terus karena memang ngambilnya musik, jadi trip pertama itu 2011 kalau nggak salah itu kami kayak bikin tour dari Indonesia ke 3 negara, Thailand, terus Malaysia sama Singapura. Awalnya sih idenya tuh backpackeran doang. Ya anak-anak kuliahan gitu kan, terus musim libur kayaknya dapat tiket murah nih, kita asik nih backpackeran. Cuman begitu lagi ngobrol-ngobrol gitu kayaknya asik deh kita liburan, tapi kita nih kan musisi dan ada juga teman-teman penari juga waktu itu sama pelukis. Kenapa kita nggak explore yang ini aja terus kita bawa ke sana? Kita bukan ngamen, tapi kita kayak di mana ada tempat kita main free kayak gitu. Karena kita datang liburan ya, bonusnya untuk masyarakat di sana kita memperkenalkan budaya Indonesia, dan akhirnya jalan sih. Jalan. Oke. Nah, apakah di pedalaman Kalimantan masih banyak pemusik seperti Anda, Bang? Kalau di era sekarang udah lumayan banyak sih. Kalau angkatan aku dulu itu termasuk hampir
dibilang punah juga enggak sih, tetap ada orang yang bisa memainkan, tapi mereka tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu mendalaminya, jadi sekedar main aja gitu. Tapi sekarang karena udah, apa ya, media sosial, digital itu udah semakin semakin dekat juga sama masyarakatnya kan, terus akses informasi, dunia luar juga mereka bisa melihat apa yang terjadi di luar sehingga itu juga memacu mereka untuk, membuat sesuatu seperti orang yang ada di kota juga, kayak gitu. Masuk berkarya di musik. Nah, sebelum Anda atau ya kan kita lihat, setelah Anda mencuat itu jadi seperti booming ya. Tetapi sebelum Anda, apa kendala mereka dalam mengembangkan dunia musik Dayak sebetulnya? Kalau, sebenarnya bukan hanya di daerah saya mungkin ya, karena musik-musik tradisi ini kan sebenarnya, belum punya pasar ya, maksudnya belum punya, penikmat yang berani membayar mereka untuk, bisa hidup dari musik itu, sehingga, musik itu kayak, jadi sesuatu yang, biasa aja gitu dan tidak harus dijadikan sebagai salah satu, apa ya, entertain. Bedanya itu dan zaman dulu memang, musik tradisi ini kan rata-rata digunakan untuk, media-media adat ya, upacara adat. Namun ke sininya sudah bisa, masuk juga di dunia entertain juga, sebagai media hiburan. Ya salah satu kendala kalau zaman dulu itu, aku rasa mereka juga susah karena yang aku alami itu, susah mendapatkan, apa ya, bisa memainkan dan kita diapresiasi dengan baik itu sih. Itu susah banget menemukan pasarnya aja sih. Susah menemukan pasarnya. Oke, Heeh. oke. Dan di pedalaman sana, itu mereka hanya untuk ritual saja? Iya, kalau di sana memang hanya untuk, kegiatan upacara adat saja sih. Oke, oke. Nah, Bang, apa arti sape di dalam bahasa Dayak? Kalau di bahasa Kenyah itu, sape itu, eee, apa namanya, kayak penyebutan untuk, alat musik string. Jadi kalau bahkan gitar itu ada menyebut gitar modern itu sebutnya juga ada yang nyebutnya savi. Jadi untuk, penamaan untuk jenis-jenis string sih sebenarnya. Cuman Oke. kalau lebih detailnya itu mereka juga bingung kenapa namanya karena berbeda suku tuh penyebutannya, pelafalannya beda-beda. Ada yang sape, ada yang savi, ada yang sampe, kayak gitu. Oh, menarik sekali. Berarti beberapa belas atau beberapa puluh suku Dayak mempunyai pelafalan yang berbeda-beda. Iya, tapi, Oh, sape ini sebenarnya, hanya berada di, rumpun Apaukayan. Itu rumpun Apaukayan tuh ada, suku Dayak Kenyah, Kayan, sama Bahau sih. nah kalau yang lainnya apakah ada Alat alat musik musik? sape gitu. Iya. Mereka punya alat musik juga tapi, bukan sape. Ada yang mirip dengan sape tapi bukan sape, namanya itu kacapi. Kalau di Kalteng itu kayak di Oddanum, terus di beberapa suku tuh ada namanya kacapi, itu lebih kecil dan, karakter dan timbre suaranya juga berbeda sih. Kalau Oke. sape ini memang, awalnya cuman ada di 3 suku besar itu, tapi sub-sukunya banyak sekali sebenarnya. Iya. Tapi ya gitu, kalau sekarang kan sudah anak-anak muda itu malah, banyak yang belajar sape. Sebenarnya kalau di aku sendiri tuh aku tuh senang gitu loh karena ngelihat, wah ternyata akhirnya alat musik ini bisa bisa bertahan dengan, perkembangan zaman. Tapi di satu sisi aku juga mengkhawatirkan, alat musik, dari suku mereka sendiri tidak ke-expose gitu loh, mereka sendiri tidak mempelajari apa yang benar-benar mereka punya juga gitu, itu yang jadi kekhawatiran aku juga sih.
Wow, wow. Nah, Bang, um, kalau tadi ada 3 rumpun yang memakai sape ini, apakah mereka mempunyai bentuk yang sama atau apa yang persamaan atau perbedaan itu kalau di sapenya Uh, mereka? Sebenarnya ketiga rumpun ini secara tradisi sama sih. Mereka itu karena rumpun besarnya sama, tapi ya bahasanya aja yang beda. Bahkan sesama sesama satu suku aja beda bahasa gitu. Yang membedakannya itu paling di lagu-lagu sape yang mereka mainkan. Kalau lagu Sape Dayak Kenyah itu seperti apa, terus kalau suku Kayan itu yang seperti apa. Biasanya pembedaannya di situ aja sih, sama bahasa. Tapi Sama kalau dari kebudayaan, dari culture-nya, dari bajunya, itu mirip-mirip. Dan bahkan sampai ke apa, karakter, bahkan sampai ke fisik-fisik mereka pun masih sama, sampai ke ritualnya hampir sama. oh, sampai ritualnya. Nah, ritual apa yang dipraktekkan sewaktu mereka memainkan musik ini? Kalau zaman dahulu itu awal kenapa munculnya Sape itu salah satu media di dalam ritual, penyembuhan sebenarnya. Jadi kalau dengar cerita dari orang-orang yang, terdahulu tuh mereka menceritakan bahwa munculnya Sape itu karena untuk, kegiatan ritual penyembuhan. Terus, kesininya karena sudah tidak dilakukan lagi ya ritual penyembuhan itu karena aku sempat bertanya juga kenapa kita tidak boleh mempelajarinya gitu, karena mereka mikirnya sudah ada rumah sakit kok ngapain lagi kayak gitu. Terus kalau yang sekarang itu kebanyakan digunakan kayak, pesta panen, terus, upacara-upacara adat yang lainnya sih. Kalau dulu sampai ini sangat erat, hubungannya dengan, kegiatan-kegiatan upacara adat, termasuk ketika, menang perang, mereka memainkan beberapa repertoar tertentu untuk menyambut kepulangan orang-orang yang, pulang dari perang, kayak gitu. Untuk penyembuhan itu, penyakit apa saja yang biasanya dimainkan? Kalau pada zaman dahulu itu mereka nggak mengenal nama-nama penyakit ya, tapi biasanya hampir hampir semua penyakit itu mereka melakukan melakukan, ritual itu, nama ritualnya itu, rayung. Ada yang nyebutnya rayung, ada yang nyebutnya dayung. Jadi, mereka akan ditutupin dengan, kayak ditutupi sama, apa ya, terbuat dari daun gitu, terus nanti ada yang main, terus, si si satu orang yang, tabibnya ini yang akan muterin dia, sambil lantunin, mantra-mantra lagu-lagu gitu. Ya itu sebenarnya kalau yang, sepenangkepan aku itu salah satu media aja sih, Sapa itu malah salah satu media kayak penghantar, tapi, eee, di dalam ritual itu juga berfungsi kayak, apa yang mereka gunakan untuk pengobatannya itu, kayak entah itu akar-akaran di situ, terus, yang dari alam juga sih. Ya, ini kan seperti musik terapi ya? Iya, itu yang lagi aku coba sekarang sih, Pak. Oke, untuk apa Jadi S2-nya? Enggak sih, kalau S2 aku kemarin aku ngangkatnya lain, tapi kemarin maunya ini, tapi kayaknya agak ribet akhirnya aku bikinin di luar, akademik aja, tapi, lagi proses sih. Karena kalau di musik itu kan frekuensi-frekuensi tertentu itu kita bisa bisa pilih kan. Nah, Ya. kalau untuk, terapi-terapi itu kan, eee, benar-benar satu frekuensi tuh, kalau untuk meditasi. Nah, sampai ini kita udah pernah nyoba juga, ngukur, warna suaranya seperti apa, terus frekuensinya seberapa, dan itu memungkinkan sekali untuk, memang untuk terapi, kembalikan dia sebagai, salah satu musik yang digunakan untuk pada zaman dahulu mungkin untuk terapi gitu loh. Nah, itu yang sedang aku ini sih. Kalau sekarang kan sangat sangat dibutuhkan ya,
kita sebagai musisi sekarang, misalnya aku pengen bikin di frekuensi berapa dan apa yang pengen aku bikin untuk ngerileks kah, untuk hal-hal yang lain kah, atau untuk cakra-cakra kah, atau apa gitu. Nah, tinggal tinggal diatur aja sih dari tuningnya, terus frekuensi yang diambil nanti di frekuensi berapa gitu. Wow. Dan apakah sampai sekarang masih ada tabib-tabib itu? Terakhir itu aku diobatin itu waktu masih SD. Kalau sekarang itu praktek itu mungkin masih ada di beberapa tempat yang masih mempercayai ya, tapi kalau untuk repertoarnya itu sudah sangat susah sekali untuk ditemukan. Karena terakhir bahkan waktu yang aku sendiri itu sudah tidak menggunakan sape, tapi hanya vokal saja, hanya mantra-mantra saja, dan ya diperlakukannya masih sama, cuman kurang ada sapenya aja sih, nggak ada sapenya aja Oh. waktu itu. Oh, wow, wow. Nah, ini interesting, Bang. Jadi orang orang Dayak juga mempunyai kitab-kitab ya, Bang, ya? Di beberapa suku ada sih. Di beberapa Kayak suku. kayak di apa nama, di Kalteng itu, dia punya kitab keharingan sih, Oh, oke. kitab kepercayaannya mereka. Kalau di suku kami itu, karena apa ya, nggak ada yang nulis sih zaman dulu ya. Jadi kepercayaan lisan semua. Lisan semua, tetapi masih ada yang tahu? Masih ada yang tahu, Masih ada yang tapi tahu? kayak ajaran-ajaran pada zaman dahulu kan, Iya. aku tuh sempet pengen ngedalamin itu, tapi sayangnya itu beberapa orang tua itu malah memang benar-benar nge-close, kayak, "Kalian nggak usah lagi lah pelajari yang gini-gini," kayak gitu. Padahal kan kita maksudnya pengen tahu untuk mendalami ini sebagai salah satu kekayaan budayanya kita gitu, tapi Iya, iya, mereka iya. berpikirnya malah yang jeleknya gitu loh. Apa yang mereka curigai itu? Mereka mikirnya gini, nggak jangan lagi lah kita kembali ke apa namanya, ke pegangan zaman dulu lagi, kita udah punya agama kayak gitulah intinya. Oh, oke, oke. Jadi mereka lebih menyarankan, "Ya udahlah jalanin aja yang ada sekarang ini, nggak usah lagi mundur lagi ke belakang," mereka bilang. Oh, justru itu yang modern, Bang, menurut saya. Iya itu, tapi ya pandangan mereka mungkin ada beberapa hal yang mereka takutin ya. Oh, oke. Segitu powerful-nya, penyebaran agama berarti ya? Sangat powerful sih menurut aku di beberapa tempat itu, karena benar-benar apa ya, budaya-budaya kayak upacara-upacara adat yang memang biasanya dilakukan itu memang dihilangkan sama sekali, ada Memang beberapa. dihilangkan sama sekali. Cuman eee, beberapa tahun terakhir itu eee coba kayak direkonstruksi kembali sih, tapi ya digunakan hanya untuk hiburan saja, kayak salah satunya itu kayak upacara mamat. Upacara mamat itu kan kayak upacara, orang untuk pulang ketika menang perang gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi itu hanya untuk perayaannya saja, karena kalau sekarang kan udah nggak ada perang lagi kan. Mhm, mhm, Jadi mhm. lebih ke kayak, bagaimana sih, meriahnya pada zaman dahulu, kayak Iya. gitu. Mhm, mhm. Nah, Anda sudah keluar dari zona pedalaman, Bang. Mhm. Lalu Anda sudah melihat, suku Dayak dari luar pulau, dari luar negeri. Anda juga merasakan, the beauty of Dayak. Mhm. Anda juga concern terhadap budaya dan saya tahu, kira-kira saya tahulah perasaan Anda untuk mengeksplor kembali Dayak. Oke. Nah,
setelah perubahan-perubahan yang cukup drastis di suku Anda, apa yang Anda rasakan sebetulnya? Ya, kemajuan-kemajuan yang Apa dihadapi. apa justru Heeh. kemunduran, Bang? Kalau mungkin kalau di pandangan beberapa orang itu, ya ada positif, ada negatifnya sih kalau menurut aku. Kalau negatifnya itu ya, tadinya kebudayaan-kebudayaan yang ada itu, ya kayak semakin pudar gitu loh. Terpudar dan, memunculkan, tradisi-tradisi baru. Ya, aku juga nggak bisa menyalahkan, kondisi di mereka di sana juga sih, karena, apa ya, support dari pemerintah juga sangat dibutuhkan juga sih sebenarnya ketika, berbicara tentang pelestarian, ya ketika mereka juga tidak diapresiasi dengan baik, oleh, pemerintah setempat atau oleh orang-orang setempat, ya bakal pudar juga gitu, bakal hilang juga. Terus ditunjang juga dengan, akses digital, informasi yang begitu kencang sekarang kan jadi, apa ya, masyarakat masyarakat dimudahkan dengan segala hal gitu, termasuk misalnya salah satu contohnya ketika, ini nggak hanya di suku saya aja, tapi di beberapa suku misalnya kayak, ada ritual tertentu, justru mereka memutarkan, lagu-lagu mungkin ada lagu-lagu yang memang untuk ritual itu, tapi mereka sudah tidak memainkannya lagi gitu, tapi, diputarkan lewat MP3 gitu. Nah, itu kan salah satu kemunduran sebenarnya, di mana sudah mereka tidak punya praktisi-praktisi yang bisa memainkan musik itu. Bahkan, mereka dimanjakan karena menurut mereka ini lebih lebih efisien untuk mengiring, mereka dalam ritual itu. Tapi kan itu kayak, apa ya, sedih gitu loh, karena sudah tidak ada praktisinya, terus bagaimana memainkan alat-alat tertentu dan bagaimana ritual, itu berlangsung seharusnya, bisa jadi akan bergeser juga, gitu loh. Bisa jadi juga bisa bergeser juga. Nah, Bang, eee, kemarin saya mendengarkan beberapa, musik Anda, Bang. Ya, tentu Hmm. saja bukan yang lagu-lagu zaman now, tapi tapi ya musik-musik bernuansa Dayak lah. Eee, musik ini musik Anda mengingatkan saya sewaktu saya di Kanada mendengar atau disuguhi, musik-musik Indian, Bang. Hmm. Iya, saya seperti kembali ke lingkungan atau teman Indian yang ada di Kanada pada kemarin, makanya saya asik sekali mendengarkan. Nah, eee, kalau menurut Anda seorang akademisi musik ya, Mhm. Anda sudah keliling beberapa negara, sudah melihat beberapa, etnik atau suku minoritas di beberapa negara. Sebetulnya kalau ya ini secara kasar aja, secara general, Iya. Bang. Ada nggak hubungannya mereka dan, eee, ya Suku hubungannya Dayak gitu mereka, ya? suku-suku minoritas ini, Bang? Heeh. Eee, karena aku juga punya teman di beberapa tempat ya, kayak di Panama, aku udah punya punya teman juga memang orang, indigenous people yang ada di sana, terus, di Ekuador juga, ada beberapa, dan sempat aku datengin juga mereka ke sana waktu ada festival, sempetin datang, terus, melihat bagaimana, mereka melakukan ritual. Sebenarnya memiliki kesamaan, bahkan kedekatan sekali, karena, mereka mereka kan, hidup juga di lingkungan yang di mana ada hutan semua dan mereka tergantung dengan hutan. Dan obat-obatan yang mereka, gunakan sehari-hari juga, dari hutan gitu ya. Makanya bilang ini memiliki kedekatan dengan suku suku saya gitu. Dan yang paling dekat juga itu karena mereka percaya elang kan. Nah di suku saya itu, memiliki kepercayaan bahwa elang itu memberi petanda dan di beberapa suku di Amerika Latin itu juga sama gitu. Nah itu kenapa, awal aku memain musik di beberapa,
negara di Amerika Latin tuh kebanyakan orang indigenous people-nya itu yang suka gitu dan mereka yang datang, aku suka banget dengan musikmu. Dan bahkan dari situ aku bisa punya teman yang orang-orang asli di sana gitu karena mereka, oh ternyata kita kayaknya memiliki kemiripan gitu. Mereka juga mengakui itu sih. Mereka mengakui itu, iya. Heeh. Mirip sekali soalnya. Ya. Tapi pernah dengar bahwa orang Indian American dulu hanya berjalan aja dari Asia. Iya sih pernah 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 baca beberapa artikel kayak gitu, tapi kalau secara ininya ya, secara keilmuannya aku belum mempelajari itu sih. Orang Tibet itu mengatakan kulit mereka merah, Bang. Ya. Nah, orang Indian di Amerika itu mengatakan kulit mereka merah. Iya, Ya. benar. Katanya mereka jalan dari Tibet ke Amerika waktu itu. Iya, sangat mungkin sekali sih. Oke, hidup Anda selalu bersama Sape, Bang. Apakah Sape juga mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, dari beberapa generasi ke atas hingga sekarang? Apakah ada perubahannya? Bentuknya atau ukirannya atau apanya, Bang? Silakan. Iya, Sape ini sebenarnya sudah mengalami banyak perkembangan ya, baik dari bentuk, terus sampai ke penggunaannya di dalam ritual sebenarnya. Kalau dari bentuk itu dulu malah Sape awal-awalnya cuma 2 bahkan 3 bahkan 2 senar doang. Kemudian sekarang kita bisa menemukan 4 bahkan sampai 6, 7 senar. Sebenarnya itu awalnya dulu waktu 2000 berapa ya, 2010 itu kan aku punya Sape 5 senar apa 4 senar aku lupa. Dan aku tuh mengeksplor pengen menggunakan Sape ini sebagai salah satu alat musik yang mendekati kayak gitar lah, tapi bukan gitar gitu, tapi bisa memainkan banyak melodi zaman itu. Dan aku bikin, karena aku bisa bikin, jadi aku explore bikin yang 6 senar, bikin 7 senar, bikin 8 senar, terus lebih efisien memainkan yang mana nih, sehingga ketika aku di atas panggung, karena apa namanya, pola pikirku itu udah mikirnya bagaimana caranya alat musik tradisi ini bisa disesuaikan dengan eranya saya gitu loh. Eranya saya bisa saya gunakan untuk memainkan lagu-lagu apa aja, sehingga mempermudahkan saya juga untuk bertemu dengan orang-orang di luar suku saya gitu. Nah, di zaman itu sudah mulai tuh bikin yang 6 senar, terus beberapa teman ngelihat, mereka mulai tertarik juga dan di Malaysia itu juga mereka sudah mulai yang bikin 6 senar. Jadi perkembangannya itu cukup signifikan, cuman berapa tahun itu udah langsung kayak ngebut gitu loh. Terus dulu itu sampai ornamen-ornamennya itu masih simpel sekali, bahkan banyak yang tidak memiliki ornamen, hanya ukiran di kepala aja biasanya. Tapi sekarang kita melihat banyak banget sape-sape yang ornamennya full. Bahkan yang aku bikin tuh rata-rata full satu badan semua, ornamen semua gitu. Ya itu salah satu perkembangan saya. Sama ukuran sih. Kalau zaman dahulu kan eee, akustiknya itu kan sangat diperlukan ya. Karena kalau misalnya sapenya kecil, otomatis suaranya yang dihasilkan juga nggak gede, cuma kecil banget. Nah itu kenapa mereka membutuhkan sape yang panjang sehingga organologinya ketika dimainin itu bisa kenceng kenceng banget. Nah kalau sekarang sape-sape yang diproduksi sekarang itu menggunakan digital. Jadi ketika tidak perlu lagi yang gede-gede sekali, yang penting ketika dimainin bisa mengeluarkan suara yang dengan baik, ketika kurang tinggal dicolokin ke jack kayak gitu. Itu sih kalau perkembangan saya cukup cukup
signifikan sekali sih. Kalau dulu memang hanya untuk ritual saja, bahkan sekarang sudah bisa digunakan untuk media hiburan. Nah, Bang, tetapi saya lihat beberapa foto guru Anda, guru sampai Anda. Pertanyaan yang pertama adalah, mereka mempunyai sampai yang lebih kecil, lebih besar, bentuknya berbeda-beda dari yang Anda punya. Kebanyakan ya, kalau yang di era-era kakek aku itu mereka sudah mulai udah ada mikrofon sih. Ada yang memang yang masih gede yang mereka punya, tapi ada yang agak kecil sedikit gitu, yang bisa mereka bawa kemana-mana. Karena di suku Kenyah itu ada salah satu tradisi ketika bulan purnama itu, namanya itu Megalaedak. Nah, itu tuh mereka memainkan alat musik sape itu keliling kampung dan bernyanyi. Nah, biasanya sape-sape yang ukurannya agak kecil, sehingga nggak terlalu berat keliling kampung, itu yang biasa dipakai sih. Jadi biasanya mereka punya beberapa sape biasanya. Nah, sejak umur berapa Anda belajar sape ini, Bang? Kalau umur itu sejak umur 8 tahun. Jadi semenjak umur kelas 3 apa 4 SD itu aku udah bermain sih sama kakek. Karena di rumah zaman dulu itu kan digunakan untuk kegiatan berkesenian. Jadi orang latihan menari juga di rumah, terus yang grup musiknya juga latihan di rumah dulu. Jadi ya tiap hari kadang lihat yang seperti itu, ya tanpa harus belajar sama mereka, jadi bisa gitu loh. Karena melihat. Nah, apakah alat musiknya hanya sape aja? Apa ada alat musik lainnya, Bang? Ada. Kalau di suku Dayak Kenyah itu ada beberapa alat musik sebenarnya, bukan hanya sape. Ada alat petik juga, namanya lutung, itu kayak siter, kayak kecapi gitu. Nah, itu biasa dimainkan pada zaman dulu itu oleh oleh wanita. Jadi kalau sape ini untuk cowok, terus yang lutung ini untuk cewek. Nah, terus ada kayak kulintang gitu, namanya jatung lutang. Itu kayak kulintang, terus ada juga seruling, namanya keringut. Terus apalagi ya? Ada kayak beduk gitulah, kayak beduk. Itu namanya aduh aku lupa namanya. Tapuk. Nah, itu sampai sekarang masih ada grup-grup musik di pedalaman atau sudah jarang lagi, Bang? Masih sih, kalau untuk kegiatan-kegiatan adat biasanya kayak full ensemble gitu sih dimainin. Yang hampir tidak ada pemainnya itu, maksudnya yang susah menemukan pemainnya itu malah yang lutung tadi yang biasa dimainkan oleh wanita ini karena pemainnya juga sudah nggak banyak yang pelajari, bahkan cuma nenek-nenek doang sih yang memainkannya. Cuma nenek. Anda bisa, Bang? Bisa. Oh, bisa. Oke. Bang, Anda berkali-kali mengatakan I love my culture. Seberapa banyak orang Dayak yang masih berpikiran sama dengan Anda, Bang? Anda kan tadi berpikir untuk mengeksplor kembali. Nah, seberapa banyak itu? Kalau aku ngomong di tahun 2021, ini mungkin kebanggaan anak Dayak itu mengakui bahwa dia mencintai kebudayaannya itu, aku yakin banyak sekali mereka yang mencintai budaya mereka. Berbeda sekali ketika 10 tahun yang lalu. Aku ingat sekali ketika aku SMA merantau di Balikpapan, tuh bahkan itu masih di Kalimantan. Ketika aku bilang aku orang Dayak itu tuh agak susah untuk mengakui bahwa aku ini Dayak loh kayak gitu karena kita itu minoritas.
suku-suku minoritas yang mengenyam pendidikan gitu. Bahkan waktu aku SMA di Balikpapan itu yang suku Dayaknya itu di angkatan aku tuh cuman 3 orang, padahal itu di Kalimantan. Sisanya pendatang, terus kebanyakan pendatang sih. Ya seperti itu sih. Waktu zaman itu kayak kebanggaan sebagai orang Dayak itu, eee, aku bisa jamin banyak anak muda itu tidak mengaku Dayak. Pada tahun-tahun 2010 ke bawah itu, tahun 2000-an itu masih banyak karena, kebanggaan mereka terhadap Dayak ini belum mereka temui gitu, dan aku sendiri pun kayak kayak gitu juga. Tapi begitu aku keluar dari Kalimantan, aku melihat, eee ada hal-hal yang bisa aku explore, ada hal-hal yang bisa, apa namanya, ini adalah identitasnya yang harus kami jaga gitu. Nah, ketika banyak juga, orang-orang Dayak yang memiliki prestasi yang baik, tidak hanya perang kayak gitu. Akhirnya banyak juga anak-anak muda ini akhirnya, tidak malu lagi dengan identitasnya mereka gitu. Itu sih. Kalau dulu kebanyakan mereka malu, bahkan kalau misal ketemu orang misalnya, "Kamu Manado ya?" Mereka pasti iyain aja. Nah, Bang, kalau menurut Anda mengapa mereka malu, Bang? Ya karena itu tadi, karena, image yang dibangun tentang suku Dayak itu dari era kolonial itu kan, orang Dayak itu di dalam dalam benak orang-orang itu orang-orang yang primitif, orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak berpendidikan. Intinya orang-orang yang, eee, tertinggal jauh banget lah gitu dari peradaban manusia pada umumnya. Ya, ini terjadi pada suku-suku minoritas sebetulnya. Ya, Iya dan iya, itu nggak kan cuman yang Dayak. itu juga itu kan yang ditulis oleh beberapa antropologi di buku mereka ya, tentang Borneo itu seperti apa penduduknya. Makanya bahkan sampai sekarang itu kebawa gitu. Oke. Nah, bagaimana keluarga Dayak menanamkan cinta pada budaya mereka sendiri pada generasi muda, Bang? Atau sudah nggak ada? Atau luntur atau bagaimana, Bang? Kalau di kita itu sih, kalau di tradisi saya kan dari Kenyah itu. Kami itu punya tradisi dari kecil itu memang udah dipupuk sih, kayak misalnya ada kegiatan adat apa semacam itu, biasanya anak kecil itu akan dilibatkan, entah dia nanti sebagai penari, bahkan ketika dia menari itu, orang-orang kampung itu biasa ngasih kayak semangat, menyoraki dia untuk memberi dia semangat untuk semakin semakin, semakin eksplor lagi gitu, kalau misalnya dia penari. Terus kalau untuk, pemusiknya juga sama, jadi disupport sih, sangat disupport. Dan, tapi aku nggak tahu ya di beberapa daerah, apakah sama gitu loh. Karena yang di kampung aku dan di beberapa suku Kenyah itu melakukan halnya yang sama sih. Mereka memang menanam, tradisi itu memang dari kecil sih, bahkan dari rumah, sendiri biasanya. Dari hal-hal kecil kayak misalnya ketika menanam padi seperti apa, ketika, ke ladang itu seperti apa, ketika di hutan itu harusnya seperti apa, dan itu memang udah dari kecil ditanam, Nah, dikasih tahu gitu. dari kecil, oke, dari kecil udah dikasih tahu. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nah, Bang, satu lagi dari saya. Siap. Sewaktu ngobrol dengan yang di apa, Amerika Latin, Bang. Mhm Nah, tadi Anda mengatakan elang, alam, mhm. hutan. Apakah sebetulnya alam ini mempengaruhi musik-musik kalian? Sangat mempengaruhi, Sangat eee, mempengaruhi. sangat mempengaruhi.
lingkungan, suatu masyarakat, di mana masyarakat itu berada, itu sangat mempengaruhi bagaimana identitas musiknya mereka, bagaimana, terbentuknya musik yang mereka punya juga. Karena, seperti misalnya di Kalimantan itu suku Dayak rata-rata kan pasti simbol yang ada di ornamen, bahkan di musik mereka itu selalu, filosofinya berkaitan dengan alam. Mungkin ketika tidak ada alam ya, mungkin ketika, di situ hanya hamparan, gunung pasir, akan sangat berbeda sekali musik yang mereka punya dan pasti sih kalau itu. Pasti berarti ya. Heeh. Nah, Bang, Anda S2-nya ambil apa, Bang? Meneliti tentang apa? Aku ngambil kajian musik sih. Aku mengkaji satu repertoar musik sebagai sebagai studi kasusnya untuk melihat, eee, sebenarnya musik yang, seperti ini, merupakan identitasnya siapa, kayak gitu, lebih ke sana sih. Kemarin yang aku bahas sebenarnya lebih ngebahas ke repertoar musik sih. Oke, oke, oke. Wow, menarik Tapi sekali, Bang. dari repertoar musik itu aku pengen melihat, identitas, jadi sosialnya masyarakat. Jadi dari sosial, apa sih yang ada di dalam musik ini nih, ada ritmiknya seperti apa, harmonisasinya seperti apa, apakah sama nih dengan perilaku manusianya mereka gitu, perilaku kelompok tersebut. Ketika sama berarti ya bisa bisa ditarik benang merahnya, bisa dijadikan identitasnya mereka juga gitu. Nah, Bang, satu lagi untuk mengakhiri. Habis ini saya sama Siap. siapa, Onal ya? Oh ya, itu adekku itu. Adek persis? Iya. Berarti nanti sama ini, di tembok yang sama. Di tembok yang sama. Bang, apa, saya jadi lupa pertanyaan. Oke, di Dayak, di keluarga Dayak, atau di pedalaman, di komunitas, yang memainkan musik apakah turun-menurun, Bang? Enggak sih. Enggak? Enggak Oke. enggak harus dari, keturunan A yang memainkan musik, enggak sih. Kalau di suku Dayak itu, eee, tapi rata-rata, mereka yang kayak bukan berkesenian ya, eee, kayak ibunya penari, terus, ternyata, kakek dia pemain musik atau pengrajin. Biasa dari keluarga itu, nggak jauh-jauh lah dari, berkesenian, entah dia nanti jadi, eee, pengukir, entah dia jadi penari, biasanya gitu. Tapi masih ada kepala suku begitu ya? Masih, Masih di ada? di kampung kita tuh yang megang megang, aturan atau semacam itu di kepala sukunya sih. Misalnya ada, kejadian-kejadian, yang, melanggar melanggar hukum adat, ya dia yang turun, Masih ada kepala suku, oke. masih. Dan kepala suku itu turun-menurun? Kepala suku itu kalau kepala suku, itu memang diambil dari garis keturunan Paren. Jadi ada, Oke. Paren sama Panyen. Paren ini adalah, garis keturunan kalau di Jawa itu, keturunan, raja lah gitu, Iya, 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 iya. dari biru. Nah, kalau untuk menentukan kepala desa, terus, kepala adat itu memang mesti dari orang-orang Paren sih. Tapi Oke. walaupun sekarang di beberapa desa, sudah tidak menerapkan itu, tapi kebanyakan masih menerapkan itu. Hmm, oke. Termasuk di kampungku masih menerapkan itu sih, Masih menerapkan itu. ya. Terima kasih, Bang
Bang Uyau Siap. untuk waktunya. Siap, Pak. Kita harus ketemu di Kalimantan ini. Boleh, siap. tinggal WA aja nanti kan. Siap. Oke, terima kasih Bang Uyau atas Ya, waktunya, terima atas kasih. sharing pengalamannya. Apa ngomongnya terima kasih kalau di bahasa Dayak? Nah, kami itu kayaknya tidak pernah berterima kasih Oh. kayaknya, Pak. Cuman kasih terus terima aja gitu. Oh, gitu. Jadi tidak ada, kami tuh nggak ada penggunaan terima kasih sih bahasa ininya. Wow. Menarik sekali nih. Tidak suka bertele-tele kayak. Dikasih langsung diterima, langsung pergi ya. Wow, ini menarik ini. Ini saya mau riset tentang ini. Itu namanya nggak sopan, Bang Moris. Enggak, tapi nggak tahu ya. Dari dulu tuh permasalahannya tuh akhirnya mereka kayak mencari-cari apa ya bahasa terima kasihnya. Ya nggak ada. Nah, kemungkinan di suku minoritas di Cina ada seperti ini. Tapi saya akan selidikin. Iya. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Ya, Bungkus. saya off dulu ya. Salam, Bang Moris. Sampai ketemu semua. Oke, sampai ketemu semua. Dah. Terima kasih. Ya. Saya matiin dulu aja. Ya. Ya.